Patrick Kluivert secara mengejutkan panggil striker lokal tersubuh Liga 1 2024-2025. Detik-detik sumpah WNI Joype Lopez, Emil Audero dan Dian James bikin heboh Italia. Mauro Zylstra dikabarkan akan terbang ke Jakarta dan nonton laga Indonesia versus Bahrain. Sadil Ramdhani kembali cetak 1 gol dan 1 assist di Liga Malaysia. Auto berpotensi dipanggil ke skuad Garuda. Ole Romeni kembali starter di Liga Inggris, tampil militan dan tuai pujian fan Oxford. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sadil Ramdhani tampil menggila di Liga Malaysia tadi malam. Ya, Sadil Ramdhani mencetak 1 gol dan 1 assist saat Sabah FC menahan imbang Terengganu FC. Laga itu digelar pada Jumat 7 Maret 2025. Sabah FC bertandang ke Terengganu dalam lanjutan Liga Malaysia pekan ke-23. Winger asal Indonesia, Sadil Ramdhani bermain sejak menit awal dalam laga tersebut. Pemain 26 tahun tersebut langsung memberikan assist untuk gol pertama Sabah FC pada menit ke-19. Sadil memberikan umpan lambung terobosan dari tengah ke depan menuju Stuart Wilkin. Striker timnas Malaysia itu dengan sekali kontrol langsung melakukan penyelesaian akhir yang berujung gol untuk Sabah FC 1-0. 4 menit berselang tuan rumah menyamakan kedudukan lewat Ismail Akinade. Namun sebelum babak pertama berakhir, Sadil Ramdhani mampu membawa Sabah FC kembali unggul 2-1 tepatnya pada menit ke-44. Menerima umpan dari sisi kiri, Sadil berhasil menyerobot bola lewat sundulan yang gagal diantisipasi kiper Terengganu. Skor 2-1 untuk keunggulan Sabah FC bertahan hingga babak pertama berakhir. Sayangnya di babak kedua Sabah FC gagal mempertahankan kemenangan. Pada menit ke-84, Terengganu kembali menyamakan kedudukan lewat gol Safawi Rashid. Skor 2-2 menjadi hasil akhir laga tersebut. Sabah FC tetap berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Sejauh ini, Sadil mengoleksi 7 gol dan 3 assist di semua penampilan bersama dengan Sabah FC musim ini. Penampilan yang cukup apik ini diharapkan bisa membuat Sadil Ramdhani dipanggil ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert dikabarkan memanggil penyerang Dewa United Septian Bagaskara untuk laga timnas Indonesia melawan Australia dan juga Bahrain. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede atau Bung Harpa. Last but not least, ketika saya mendengar nama ini, jujur saya kaget Septian Bagaskara. Ia diminta standby alias dipanggil. Namun ini disclaimer ya, ini masih bisa berubah sampai last minute jika ada cedera ataupun apa, kata Bung Harpa. Melihat statistik musim ini, tak heran Septian Bagaskara dipanggil ke timnas Indonesia. Ia saat ini berstatus penyerang lokal dengan gol terbanyak Liga 1 2024-2025 dengan 7 gol. Ia mengalahkan sederet penyerang yang biasa mengisi lini depan timnas Indonesia. Sebut saja Ramadan Sananta yang baru mencetak 4 gol, Hoki Caraka 3 gol, dan Dimas Derajat 3 gol. Hebatnya 7 gol itu dicetak meski Septian Bagaskara tidak berstatus penyerang utama Dewa United. Ia kerap menjadi super sub alias berstatus sebagai pelapis dari penyerang Dewa United asal Brasil yakni Alex Martin. Dalam unggahan video terbarunya, Bung Harpa merilis 5 nama pemain lokal yang hampir pasti masuk ke skuad timnas Indonesia bulan ini. Mereka ialah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Septian Bagaskara, Rizky Ridho, dan Nadio Arkawinata. Menarik menanti daftar 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga bulan ini. Diprediksi dalam 1-2 hari ke depan, PSSI akan merilis nama-nama yang dipanggil. Harapannya pemain-pemain yang dipanggil dapat memberikan performa optimal. Sebab target besar telah dicanangkan Patrick Kluivert untuk laga bulan ini. Ia menargetkan timnas Indonesia mencetak 4 poin dari laga Australia dan juga Bahrain. Jurnalis asal Belanda yakni Danny van Laar mengisyaratkan Mauro Zylstra akan datang ke Indonesia pada Maret 2025. Hal ini bertepatan dengan laga timnas Indonesia melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemungkinan besar Mauro Zylstra akan menonton laga tersebut. Kode tersebut muncul saat Danny van Laar merespon pernyataan Mauro Zylstra di Instagram. Dalam unggahan video keterlibatannya dalam sesi foto jersey baru timnas Indonesia bersama Tom Haye dan juga Sandy Wells,
Zilstra melontarkan candaan mengenai naturalisasi. "Kapan kamu akan naturalisasi?" kata Mauro Zilstra dengan emoji tertawa. Denny Van Laar kemudian membalas komenan tersebut. "Aku terbang bersamamu di bulan Maret kawan. Jadi mereka belum memberitahumu apa-apa," kata Denny Van Laar. Meski mendapat sinyal kuat dari jurnalis Belanda dan akan datang ke Indonesia, hingga kini status naturalisasi Jairo Ridwan masih belum menemui kepastian. Striker berdarah Indonesia ini telah lama menjadi kandidat pemain naturalisasi, namun proses administrasi masih berjalan sangat lambat. Mauro Zilstra tidak menutup ambisinya memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang memiliki keturunan dari Bandung ini menyatakan kesiapannya bersaing dan memberikan kontribusi jika mendapatkan panggilan dari skuad Garuda. Mauro Zilstra mengaku telah menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh PSSI. Namun hingga kini belum ada kabar terbaru terkait naturalisasinya. Publik sepak bola Indonesia pun terus bertanya soal statusnya. Namun ia belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Termasuk apakah akan bermain untuk timnas Indonesia U23 atau langsung masuk ke skuad senior. Dengan ambisi besar dan komitmen kuat, Zilstra berharap proses naturalisasinya segera menemui kejelasan. Jika mendapat kesempatan, ia siap membuktikan kualitasnya di lapangan dan berkontribusi bagi timnas Indonesia. Sumpah WNI Emil Laudero, Joy Pelopesi dan Dian Chips dikabarkan bikin heboh Italia. Ya, Emil Laudero, Joy Pelopesi dan Dian Chips dijadwalkan akan menjalani sumpah WNI di Roma, Italia. Rencananya pengambilan sumpah dikebut pada tanggal 10 Maret 2025 mendatang. Sumpah WNI Emil Laudero dan kawan-kawan dikebut untuk bisa tampil membela timnas Indonesia versus Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Hukum Andi Aktas pada Kamis 6 Maret 2025. Kabar ini pun berhasil membuat Italia heboh dan menjadi sorotan. Dikatakan Andi Aktas, proses naturalisasi ketiganya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan juga Presiden Republik Indonesia. Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ucap Andi Aktas. Rencananya pengambilan sumpah WNI Emil Laudero, Joy Pelopesi dan juga Dian Chips akan dilangsungkan di kantor Kedubes Indonesia di Roma pada 10 Maret 2025. Pengambilan sumpah WNI dilangsungkan di Roma, dikarenakan ketiganya saat ini membela 3 klub Eropa yang berbeda. Emil Laudero saat ini merumput bersama dengan Palermo, Italia, Joy Pelopesi bersama dengan Lommel SK Belgia, sedangkan Dian Chips bersama dengan Go Ahead Eagles Belanda. Maka dari itu pengambilan sumpah dilakukan di Roma sebagai bentuk percepatan agar Emil Laudero dan kawan-kawan dapat segera membela timnas Indonesia. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia, kata Andi Aktas. Selain itu, Andi Aktas juga berharap agar proses pendaftaran ketiga pemain ke FIFA berjalan sangat lancar. Calon debutan timnas Indonesia yakni Aurelio Romeni kembali menjadi starter saat membela Oxford United menghadapi Norwich City dalam lanjutan Championship Liga Inggris 2024-2025. Berbeda dari laga sebelumnya melawan Coventry City, kali ini pemain kelahiran Belanda tersebut bermain sebagai tandem Thomas Harris di depan Oxford United. Sayangnya, meski sudah tampil dalam 7 pertandingan Liga dan mencetak 1 gol, Aurelio Romeni belum pernah merasakan kemenangan sejak bergabung dengan klub barunya. Meski Oxford United masih kesulitan meraih hasil positif, menit bermain yang didapatkan oleh Romeni bisa menjadi modal penting bagi sang striker untuk menembus timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan performa pemain di klub menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan oleh Kluivert dalam pemilihan skuad. Dengan semakin sering dimainkan sebagai starter, pulang oleh Romeni memperkuat skuad Garuda di ajang internasional semakin terbuka lebar. Dalam laga melawan Norwich City, Oxford United sempat tertinggal cepat namun mampu bangkit dan mengamankan hasil imbang. Hal ini menjadi hasil positif bagi Oxford United yang kini berusaha keluar dari tren negatif tanpa kemenangan dalam 8 laga terakhir.
Pelatih Oxford yakni Gary Rowett menilai performa timnya mulai menunjukkan perkembangan meski belum berubah 3 poin. Saya bangga dengan karakter pemain. Kami masih berusaha menemukan kembali kepercayaan diri dan momentum, ujar Gary Rowett.